Pertobatan itu adalah dari kekuatan Tuhan, dari kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap umat percaya bisa melakukan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan akhirnya Roh Kudus menuntun kepada setiap firman Allah yang hidup. Roh Kudus itu menarik setiap orang datang kepada Tuhan dan menuntun di jalan yang benar, di jalan yang lurus itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya langkah demi langkah, step by step, orang ini tetap tinggal di dalam pertobatan dan tetap di jalan yang benar dan kelihatan buah yang baik dari kehidupannya dia, kekasih Tuhan. Shalom kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat hari ini, kalau kami bisa berjumpa kembali, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa oleh anugerah-Mu, dan kami tak percaya Roh-Mu yang kudus sudah mengurapi kami. Dengan kekuatan kuasa Roh-Mu, kami bisa mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Kaulah guru kami yang baik yang mengajarkan tentang kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Bapa. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, judul kita pada hari ini adalah pertobatan. Kekasih Tuhan mungkin bisa berkata, aku kan sudah bertobat sudah lama, aku sudah terima Yesus sudah lama. Pertobatan yang bagaimana kekasih Tuhan? Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita lihat dasar dari kata arti pertobatan itu. Tentunya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Mari kita melihat di dalam kitab Yeskel 33 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Kekasih Tuhan, kata-kata firman Tuhan ini Nabi Yeskel menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang sama Nabi Yeskel, sampaikan kepada bangsa Israel, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Di sini terbukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Allah Bapa kita di surga adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu bertoleransi. Dia mau beri kesempatan kepada umat-umatnya supaya cepat melakukan pertobatan. Mungkin kita bisa merasakan, saya kan sudah bertobat. Saya sudah percaya Yesus. Saya sudah tidak lagi buat macam-macam. Pertobatan itu kekasih Tuhan. Itu kata dasar. Tetapi apakah benar kita sudah bertobat sungguh-sungguh? Arti pertobatan itu sangat banyak kekasih Tuhan. Bertobat dari apa? Kemalasan kita. Bertobat dari apa? Kelalaian kita. Bertobat dari apa? Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia ada bersama kita. Bertobat dari apa lagi? Kekhawatiran kita. Kekasih Tuhan, banyak arti pertobatan itu. Bukan hanya dari duniawi, terima Yesus sudah selesai, sudah bertobat. Itu bertanda awal kasih Tuhan, tetapi setelah proses berjalan, dan arti pertobatan itu adalah banyak hal kekasih Tuhan. Bukan hanya sekedar di mulut dan bibir saja. Atau kita kelihatannya rohani di kulit. Bagaimana itu rohani di kulit? Orang-orang yang bertobat rohani di kulit. Kelihatannya ke gereja dengan baju yang sopan seperti saya. Pakai jas seperti ini kekasih Tuhan. Baju. Nah kekasih Tuhan. Apakah itu menjamin orang sudah bertobat? Atau dia pergi ke gereja dengan aturan-aturan gereja yang sudah diatur dari organisasi. Setiap ada acara youth, ada kaum bapak, kaum ibu, ada acara-acara yang lain kasih Tuhan. Apakah itu tanda pertobatan? Pertobatan yang sebenarnya kasih Tuhan bukan hanya sebatas itu. Kita harus berubah dari pembaruan budi kita. Kita harus beradaptasi dengan masyarakat sekitar kita. Bukan hanya sebatas saudara seiman dalam gereja. Orang yang bertobat itu ada dampak keluar kekasih Tuhan. Dan dampak orang yang bertobat itu berani menyampaikan kebenaran, ya di atas ya, tidak atas tidak. Salah tetap salah, benar tetap benar. Tidak ada ngambang atau mendua hati untuk mengambil keputusan di dalam mengatakan sesuatu. Jika itu benar dari Tuhan, itulah arti pertobatan kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan bertobat sungguh-sungguh. Bukan hanya bertobat sekedar iseng-iseng dengan Tuhan. Dengan dunia aja kita selalu melakukan
dengan serius. Apalagi dengan Tuhan kita yang memberi nafas kepada kita, kekasih Tuhan. Kita tahu, kita harus sadar, kalau kita bertobat, kita harus menghargai, menghormati Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang memelihara seluruh hidup kita. Itu arti orang bertobat, bukan dia percaya bahwa ada Tuhan, dia sudah katakan dia bertobat, tetapi dia masih khawatir dan khawatir. Berarti kehidupan lamanya dia masih dibawa-bawa terus kekasih Tuhan. Orang yang sudah bertobat tetap dia tidak akan bimbang lagi, dia pasti percaya bahwa Tuhannya itu yakin dan teguh ada bersama dia. Pertobatan di dalam ketidakkekhawatiran, pertobatan di dalam tidak bimbang, pertobatan di dalam kemalasan, malas melakukan sesuatu, malas melakukan pekerjaan, baik pekerjaan sekuler, baik mungkin kalau dia sudah terlibat dalam pelayanan, dia harus kekasih Tuhan, melakukannya dengan serius, dengan komitmen bersama Tuhan. Kecuali mungkin fisik kita lagi terganggu, lagi kurang sehat. Nah itu pasti Tuhan melihat hati kita kan. Kita bukan bermalas-malas dengan pekerjaan kita, tetapi kita karena kendala fisik, Tuhan masih bertoleransi. Tetapi Tuhan melihat pertobatan itu di dalam hati kita yang sebenarnya kekasih Tuhan. Bukan pertobatan hanya luaran yang kita action munafik. Kelihatannya seperti orang kudus, seperti kita benar-benar padahal kita cuma berpura-pura. Nah itu bukan artinya orang bertobat kekasih Tuhan. Pertobatan yang sebenarnya adalah orang yang menghargai setiap firman Tuhan dan mau minta Roh Kudus menolong untuk melakukan dan menghargai dan mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, ialah Yesus Kristus, Tuhan kita semua kekasih Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh kelihatan dari ekspresi perbuatan kita kekasih Tuhan. Kita melihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Injil Lukas 15 ayat yang ke-7, di sana dikatakan apa kekasih Tuhan? Demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kekasih Tuhan, di dalam satu gereja itu pasti ada beberapa jumlah kuantitas, ada mungkin 1.000 orang, ada yang 500 orang, gereja yang sudah mega church itu kasih Tuhan. Ada yang mungkin masih beberapa puluh orang, itu secara kuantitas. Tetapi Tuhan melihat apa kasih Tuhan? Kualitas, pertobatan dari setiap orang yang sungguh-sungguh. Satu orang aja kata firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan bahwa malaikat Tuhan begitu senang sekali kalau ada satu orang bertobat. Betapa di surga itu ada penuh sukacita. Kalau satu orang berdosa yang bertobat, di surga ada sukacita. Jadi sekalipun Tuhan tidak melihat keberadaan kita, tapi Tuhan melihat rasa pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Surga bersukacita kekasih Tuhan. Jika kita bertobat dari segala karakter kita yang lama kita buang dan kita masuk pada karakter yang baru dengan pimpinan Roh Kudus, di surga bersukacita. Pertobatan itu sangat berharga nilainya kekasih Tuhan. Bukan kita lempar duit ke surga atau kita sogok gereja, kita kasih perpuluhan kita kasih persembahan kita beramal ke sana dan ke sini, tetapi pertobatan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita kekasih Tuhan. Di sana surga begitu bersukacita karena satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh kasih Tuhan. Daripada dibanding dengan 99 orang tetapi tidak ada pertobatan di sana. Maksudnya kuantitas itu tidak menjamin di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada pertobatan, Tuhan lebih senang melihat kualitas, sekalipun sedikit jumlahnya, tetapi orang-orang yang hadir di situ, sungguh-sungguh mereka bertobat. Kelihatan dari hasil buah pertobatan mereka, mereka sungguh-sungguh setia, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin mereka melihat ada yang kekurangan, mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Itu tandanya pertobatan kekasih Tuhan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh. Kalau dulu kita masih duniawi, pasti kita kalau melihat orang-orang yang hidupnya tidak gena, kita kan pasti juga gemes ya. Kita tidak mau melayani mereka, kita tidak mau, kalau tidak perlu lihat. Tetapi kalau kita sudah dijamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sekalipun kita melihat orang yang belum sungguh-sungguh, orang yang masih hidupnya belum teratur, masih bergelantungan di dalam dosa, tetap di dalam hati kita Tuhan sudah taruh rasa kasih, rasa peduli, rasa untuk merangkul mereka, rasa untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau jika mereka datang mendekat kepada Tuhan, maka hidup mereka diberkati dan mereka ada pertobatan. Dan hati orang yang bertobat itu
ada rasa hati merangkul, mengayomi. Sekali diberi kesempatan, tetapi kalau diayomi juga tidak mau, ya sudah, orang yang bertobat dengan Tuhan Yesus itu tidak mau terlalu beban, tetapi berat beban itu mereka taruh di kaki Yesus. Mereka serahkan kepada Tuhan dalam doa, agar nanti Roh Kudus yang bekerja dalam orang itu. Tetapi tanda-tanda orang yang bertobat itu, kasih Tuhan, selalu penuh dengan perhatian, penuh dengan arti kasih. Itu kan ada ekspresi, ada di dalam perbuatan, kekasih Tuhan. Itu tandanya orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu tandanya diilokno, tidak membalas dengan mengejek, tidak membalas dengan memfitnah, tetapi dia hanya berdoa dan mendoakan orang yang mengilokno itu, kekasih Tuhan. Itu tandanya orang yang bertobat, kekasih Tuhan. Biarlah kekasih Tuhan, kita selalu tinggal dalam posisi dalam pertobatan. Karena jika kita selalu mengampuni dan mengasihi orang-orang yang belum bertobat, bagian kita itu Tuhan siapkan, Tuhan sudah berikan itu yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa bertobat pun itu satu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita memberi diri, bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi sudah waktunya Tuhan memanggil dan memilih kita. Kita tidak ada andil apa-apa kasih dalam hidup ini. Kita bisa bertobat juga karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Siapa kita yang sebenarnya? Semua kita manusia sudah berdosa. Satu orang berdosa, semua sudah kena getahnya. Tetapi satu orang bertobat, malaikat di surga bertempik sorai dan mereka bersuka cita, seperti dalam Injil Lukas 15 ayat yang ke-7 itu, kekasih Tuhan. Betapa berharganya kalau kita masuk dalam pertobatan, kekasih Tuhan. Tuhan melihat pertobatan kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dengan banyak hal, tetapi jika kita tidak bertobat, Tuhan tidak memperhitungkan itu semua. Tetapi di saat kita bertobat, Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan membuka jalan bagi kita. Apapun yang kita kerjakan selalu berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Kita tetap tinggal dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi. Memang dibanding dengan orang dunia kelihatannya kita rugi, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang juga sudah dibuka hal-hal yang sebenarnya tidak ada di Indonesia, tidak disetujui, tetapi sudah disetujui. Nah, itu kekasih Tuhan. Kelihatannya ringan, kelihatannya cuma main media aja, main online. Tetapi kasih Tuhan itu sudah direstui. Tetapi kalau orang-orang yang tidak berhikmat, mereka akan curah di sana semua. Kalau mereka kalah, gimana kekasih Tuhan? Nah, kita tentu dikasih hikmat Tuhan untuk berhikmat. Supaya kita tidak terseret, kita tidak menghambur-hambur dengan tidak punya hikmat dari Tuhan. Tetapi kita ada batasnya untuk kekasih Tuhan. Kita menyadari kita ini sudah bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan senang, malaikat di surga bersenang-senang, bersuka cita. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Malaikat-malaikat Tuhan di surga begitu bersuka cita, kekasih Tuhan. Mari kita masuk dalam pertobatan. Kita lihat dalam Matius 3 ayat yang ke-8, kekasih Tuhan. Apa arti pertobatan itu, kekasih Tuhan? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyenangkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam Injil Matius 3:8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin, kekasih Tuhan. Kalau kita bertobat, kita harus tunjukkan buah pertobatan itu. Kita tidak terbabit lagi dengan perbuatan kita yang lama. Kita menjauh dari itu, kita tetap berjalan dalam jalan lurus. Dialah Yesus Kristus, jalan yang lurus itu. Dia menaruh jalan yang benar dalam hidup kita. Jalan pasti bukan berkelok-kelok, bukan berlobang-lobang, tetapi jalan yang lurus dan mulus dan baik. Bahkan kalau di surga sana jalan daripada emas, kekasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita berjalan dalam jalan yang benar di dalam pertobatan. Jadi tunjukkanlah pertobatan kita, katanya, dengan perbuatan kita. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita sudah bertobat, kita jauhkan semua daripada hal-hal yang tidak berkenan. Kekasih Tuhan, ada pada waktu saya pernah melayani konseling, ada satu keluarga, dia terjerumus di dalam, kekasih Tuhan tahu itu, di dalam judi online. Dia tidak kontrol lagi dirinya. Dia pikir dia diberkati, pabriknya begitu banyak. Dia masuk di perjudian online dan dia tidak mengontrol hidupnya. Dia curah di situ semua harta yang dia susah payah kerjakan. Bagaimana dia mesti gaji karyawannya. Dia taruh semua di situ. Pada akhirnya terjadi kolab, kekasih Tuhan. Mereka bangkrut dan pabriknya ditutup karena dia terlibat di dalam judi online, kekasih Tuhan. Nah, semua itu kalau mereka tidak berhikmat, dia harus
pintar mengatur, memanage keuangan. Bukan dia habis curah-curahkan di situ kekasih Tuhan. Dia tidak terkontrol lagi. Dia mengejar berkat-berkat lahiriah dalam impiannya. Dia mengejar duit dengan impiannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Dia lupa semua itu yang memberi berkat kepadanya adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah hilang kontrol kekasih Tuhan. Pada akhirnya dia lupa dia dulu sudah mengiring Tuhan, kekasih anak Tuhan yang baik, yang setia, yang menjadi donatur, menjadi sponsor di pekerjaan Tuhan. Tetapi dia terlibat di judi online, kekasih Tuhan. Akhirnya dia mengalami bangkrut. Dia salah memutar duit, salah memanage keuangan, kekasih Tuhan. Akhirnya dia terpuruk di situ dan dia tidak kelihatan lagi di dalam pertobatan, di dalam perbuatannya itu. Kasih Tuhan, kalau kita sudah pernah terjerumus di perkara itu, tunjukkanlah pertobatan kita. Jangan lagi jatuh di lubang yang sama. Biarlah kita pintar meminta hikmat seperti Raja Salomo, agar semua langkah-langkah hidup kita terarah oleh firman Tuhan dan tidak akan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita menikmati. Kita tetap, jika kita tinggal dalam firman Tuhan, itulah tanda orang yang menghasilkan buah yang sesuai pertobatan. Orang tidak bisa bertobat dengan caranya dia sendiri, tetapi pertobatan itu adalah dari kekuatan Tuhan, dari kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap umat percaya bisa melakukan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan akhirnya Roh Kudus menuntun kepada setiap firman Allah yang hidup. Roh Kudus itu menarik setiap orang datang kepada Tuhan dan menuntun di jalan yang benar, di jalan yang lurus itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya langkah demi langkah, step by step, orang ini tetap tinggal di dalam pertobatan dan tetap di jalan yang benar dan kelihatan buah yang baik dari kehidupannya dia, kekasih Tuhan. Kalau mau menyerahkan diri kepada Roh Kudus, baru bisa kelihatan buah pertobatan itu, kekasih Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan beri kemampuan agar kita tetap tinggal di dalam pertobatan itu, kekasih Tuhan. Jangan kita terjerumus seperti contoh satu bapak yang dia jatuh di dalam judi online dan pada akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Dia sampai menangis merayap di lantai, kekasih Tuhan. Dia sampai sudah ada keruan-keruan, dia tergiling-giling di lantai. Dia menyesal dan menyesal dia sudah mengalami kebangkrutan karena dia bikin sendiri kerugian itu, bukan dari Tuhan. Tuhan beri hikmat kepadanya, jangan dicurahkan ke situ semua harta bendanya, tetapi dia harus pintar memanage jadi bendahara surgawi yang mengatur keuangan Tuhan dengan hal-hal yang benar. Kasih Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang bertobat. Betapa Tuhan sangat merindukan orang yang mau memberi diri untuk dalam pertobatan, kekasih Tuhan. Jauhkanlah diri kita dari segala godaan-godaan setan yang hanya membuat kita terjerumus dalam kebangkrutan, kerugian. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak mau orang-orang fasik itu meninggal, mati karena kefasikan, dalam kefasikan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Itu dalam Yesaya 18 ayat 23, kekasih Tuhan. Jadi yang kerinduan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah pertobatan, kekasih Tuhan, agar kita hidup. Kekasih Tuhan, kenapa Tuhan suruh bertobat? Agar umat Tuhan selalu hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, tetap kaya raya, tetap diberkati, apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Asalkan dia masuk dalam pertobatan itu. Pertobatan itu adalah jalan yang terang, jalan yang menuju kebenaran, jalan yang begitu indah, jalan yang mulus, jalan yang tidak ada hambatan, jalan yang Tuhan buat karena Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jalan yang baik kepada kita, kekasih Tuhan. Jalan yang terang, tidak perlu kita pakai senter, tidak perlu kita meraba-raba. Kita telah diterangi oleh firman-Nya Tuhan. Karena kita masuk dalam jalan pertobatan itu, kita bertobat. Orang-orang yang bertobat itu sudah ada terangnya. Terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan orang itu. Dan dia selalu berjalan-jalan yang terang. Dia berjalan dalam langkah-langkah Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan pada akhirnya setiap umat percaya berjalan di jalan yang benar dan penuh dengan sukacita. Karena sorga pun bersukacita, demikian umat Tuhan yang dalam pertobatan bersukacita seperti suasana sorgawi, kekasih Tuhan. Seperti sudah di surga. Jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga. Itulah orang-orang melakukan pertobatan, yang mau bertobat dan dia menikmati
janji-janji Tuhan di dalam surga yang indah, dan juga di dunia sekarang ini dia menikmati keindahan daripada Tuhan di dalam lewat pertobatannya itu. Jadi semua berkat itu mengalir asalkan dalam pribadi setiap umat percaya ada pertobatan, kekasih Tuhan. Yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi sukacita Tuhan adalah ketidak ada pertobatan, kasih Tuhan. Tetapi biarlah yang fasik menjadi berubah. Kata Tuhan tidak akan terbabit lagi di dalam menjadi orang fasik, tetapi orang fasik yang bertobat. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu, agar orang fasik bertobat menjadi orang benar dan menikmati janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati sukacita surgawi kasih Tuhan. Sekali lagi dalam Yeskel 33:11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Nah, kasih Tuhan, jadi pertobatan itu di luar Tuhan dari mana? Dari kelakuan. Kelakuan kita mewarnai kehidupan kita. Kita katakan kita orang percaya, kita katakan kita orang kebenaran, kita katakan kita orang yang tahu Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi dari kelakuan kita tidak bertobat, berarti itu tanda orang belum bertobat. Itu bisa dikasih masuk di dalam kategori orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang bobrok ya rusak-rusak sekali, kekasih Tuhan. Tetapi orang fasik itu orang percaya yang belum ada pertobatan. Kata percaya kan cuma percaya. Tetapi apakah hatinya sudah bertobat? Sudah menghargai setiap perintah-perintah Tuhan. Sudah menghargai dan karakternya, kelakuannya berubah. Kata Tuhan, Tuhan melihat kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah pertobatan dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, atau hai kepada kita semua? Jadi Tuhan Yesus mau kita bertobat dalam hidup ini. Keluar dari lubang yang sama, jangan masuk pada lubang yang sama. Jangan jatuh bangun di lubang yang sama, tetapi biarlah kita bangkit dan kita berubah dari pembaruan budi dan kita masuk pada pertobatan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memimpin kita, sudah pasti kita dapat kemampuan untuk bertobat. Karena kalau kita melihat dunia ini, kasih Tuhan, dunia ini sudah sangat-sangat tua. Di mana-mana kita mendengar, kalau kita melihat cuaca sekarang, panasnya sudah berapa derajat. Setahu saya waktu saya masih agak muda, masih umur 30-an, paling tinggi 26 derajat, kekasih Tuhan. Panas di dunia ini, terutama kota Surabaya. Tetapi sekarang panasnya sudah minta ampun, kekasih Tuhan, sudah 30 lebih. Kasih Tuhan, kalau kita tidak berubah, dunia aja bisa berubah. Cuaca dari 26 derajat jadi 35 lebih. Masa kita manusia tidak ada perubahan di dalam kehidupan ini, dalam kelakuan kita? Masa kita tidak mau berubah dengan Tuhan? Kita harus pintar melihat zaman dan waktu. Sudah berubah semua, kasih Tuhan. Bisa aja atmosfer sudah mulai, ozon sudah mulai tipis, kekasih Tuhan. Jadi kita tetap berjaga-jaga dalam hidup ini. Dan kita harus ada pertobatan, kekasih Tuhan. Orang yang bertobat, orang yang paling disayang Tuhan. Orang senang dengan orang yang bertobat. Sebobrok apapun kita, sefasik apapun kita, Tuhan masih beri kesempatan kita untuk kita bertobat. Untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya yang lurus itu. Jalan yang sempurna, jalan yang benar itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Jalan yang Tuhan berikan kepada kita semua umat Tuhan, umat ciptanya Dia adalah jalan yang benar-benar, jalan yang begitu tentram dan begitu penuh dengan sukacita, kekasih Tuhan. Marilah kita harus tunjukkan hasil daripada buah sesuai dengan pertobatan kita. Biarlah kita menunjukkan hasil pertobatan kita. Pertobatan itu hanya tanda. Matius 3:16 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia datang daripadaku. Di sini kata ia adalah ia besar di dalam Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kekasih Tuhan, waktu kita bertobat, kita dari orang yang belum mengenal Yesus, kita terima Yesus, kita baptis. Belum berhenti sampai di situ, kekasih Tuhan. Tuhan memberi bagian Yohanes Pembaptis
untuk membaptiskan tanda pertobatan kepada umat Tuhan yang datang menerima Yesus. Tetapi setelah itu ada baptisan Roh Kudus. Tuhan katakan, aku datang membaptis Roh Kudus dan membaptis dengan api. Pada waktu membaptis dengan Roh Kudus, kekasih Tuhan, bukan cuma sebatas pertobatan, tetapi Tuhan sendiri Allah Bapa di surga datang membaptis dengan Roh Kudus. Agar supaya apa? Kita harus menerima baptisan Roh Kudus itu agar kita menerima pengurapan Roh Kudus dan ada kemampuan untuk kita bertobat. Kalau kita hanya sebatas baptis, kekasih Tuhan, tapi kita tidak menerima urapan Roh Kudus, urapan dari Bapa di surga seperti Raja Daud, Tuhan mengurapi dia dan dia ada kemampuan untuk memuji Tuhan, tinggal dalam jalan lurus, jalan yang benar itu. Demikian kita orang pada zaman perjanjian baru ini, kita harus menerima urapan Roh Kudus agar kita punya kemampuan untuk bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan membuat karakter kita berubah. Karena tujuan Roh Kudus diberikan agar merubah karakter kita yang lama, kelakuan kita yang lama. Digantikan dengan kelakuan yang baru, itu kekuatan daripada Tuhan sendiri, daripada kuasa Roh Kudus. Dan ada satu baptisan lagi, kekasih Tuhan. Tuhan datang membaptis dengan api. Nah, kasih Tuhan, cepatlah kita bertobat karena dia akan membuat kita murni di hadapannya dia. Seperti pajangan pot bunga ini, kekasih Tuhan. Ada kembang di sini, siap dipajang. Demikian hidup kita. Jika kelakuan kita berubah dari pertobatan yang lama, dari kelakuan yang lama kita bertobat masuk pada kelakuan yang baik, kita dimurnikan oleh api dari Tuhan. Tuhan membentuk kita lewat karakter, lewat sesuatu yang Tuhan lihat masih mengikat kita. Tuhan sendiri yang merubah kita dengan kuasa Roh Kudus. Pada akhirnya kita bisa menjadi satu pajangan yang indah. Seperti vas bunga depan ini, kasih Tuhan. Seperti kembang ini. Begitu indah kalau kita melihat kembang yang merah ini. Sudah dipajang, demikian kita. Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi berubah dalam karakter kita. Tadinya awalnya kembang ini dari plastik-plastik rongsokan, kekasih Tuhan. Botol-botol aqua mungkin yang sudah selesai dipakai minum dan sudah dibuang di sampah-sampah dan dipungut kembali, daur ulang dan akhirnya dibentuk menjadi kembali berfungsi dengan fungsi yang berubah. Tadinya botol aqua menjadi kembang yang indah seperti ini di depan kita ini, kekasih Tuhan. Demikian karakter kita. Kalau kita mau menerima pembaptisan pertama itu tanda pertobatan, tetapi ada kelanjutannya, kita harus menerima baptisan Roh Kudus agar ada kemampuan untuk kita berubah dari pembaruan budi kita. Jadi kelihatan tanda pertobatan kita di dalam kelakuan kita. Dan Tuhan membentuk kita lewat baptisan api. Dia membentuk kita, kekasih Tuhan. Saya tidak uraikan baptisan api, tetapi kita masuk hanya sampai di pertobatan dulu agar kita mengenal betul bagaimana langkah demi langkah, step by step yang Tuhan tuntun kita untuk masuk pada visi misi Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi kekasih-kekasihnya dia yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kita menjadi seperti Kristus. Kasih Tuhan, banyak pujian yang kita selalu katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kalau kita mau disempurnakan selalu, kekasih Tuhan, biarlah kita memberi diri polos di hadapan Tuhan. Kita tidak kaku, kita tidak mengeraskan, tetapi kita melemaskan hidup kita. Kita mengosongkan diri kita. Nanti Tuhan membentuk kita menjadi indah di mata Dia. Orang yang mau dibentuk dalam pertobatan, orang yang mengosongkan dirinya menjadi rupa sebagai hamba, kata firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia disalib, dia dimaki, dia dihina, dia dicambuk, bahkan mati di kayu salib, tersalib untuk datang menghapus semua dosa kita. Tuhan mengosongkan dirinya, dia Allah itu sendiri. Dia datang menjadi rupa sebagai manusia dan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Dia Tuhan, tapi dia tidak memperlihatkan ketuhanannya dia. Dia merendahkan hidupnya karena demi dia mengasihi umat ciptaannya dia. Dia memberi contoh kepada kita, kekasih Tuhan. Dan pada akhirnya dia menang di kayu salib. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada yang bisa masuk pada jalan ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang memberi contoh hidup. Dia mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan dia katakan, hai maut, di mana sengatmu? Demikian Tuhan mau bentuk kita seperti dia. Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan maut. Jadi mari kasih Tuhan, kita masuk pada pertobatan itu. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, kita harus mau
masuk dalam pertobatan. Bahkan kalau kita mengeraskan hati, maka pembentukan Tuhan itu lebih keras lagi. Karena kalau kita kaku, seperti pohon, kalau sudah keras cabangnya, tidak bisa dibentuk lagi, itu pasti patah, rapuh. Tetapi kalau kita dari muda kita mau dibentuk, lemes, bisa dibentuk apa aja, itu seperti kita. Seperti bejana di depan ini, bagaikan bejana dibentuk Tuhan. Dari tanah liat dibentuk menjadi periuk dan berbentuk ada garis-garis strip seperti ini kasih Tuhan. Atau kembang bisa dibentuk digunting dan menjadi pajangan yang indah. Demikian hidup kita kekasih Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberi contoh. Kita harus menerima Dia, masuk pada jalan-jalannya. Itu tandanya kita ada perubahan kelakuan kita, ada pertobatan dalam hidup kita kekasih Tuhan, dan malaikat di surga bersukacita, kata firman Tuhan. Satu orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai, malaikat Tuhan bertempik sorak kekasih Tuhan untuk satu pertobatan satu orang. Puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan Yesus kita sudah sekali masuk dalam jalan Tuhan. Biarlah kita tetap masuk terus, tidak menoleh ke belakang seperti istri Lut yang mengingat harta dunia. Tetapi kita masuk terus mengikuti langkah-langkah Tuhan, melewati jalan-jalan Tuhan, ikutin tapak-tapak Tuhan. Tapak Tuhan itu apa kekasih Tuhan? Dibagaikan firman Tuhan itu adalah tapak-tapak Tuhan. Kita melihat di situ ada firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita tapak kaki kita berpijak ke situ. Kita sudah berjalan di jalannya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah jalan kita. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah masuk dalam pertobatan itu. Firman Tuhan itu menuntun kita dalam jalur pertobatan. Dan Tuhan senang menyambut kita. Dia katakan, marilah hai hambaku yang setia. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Biarlah kita tetap hidup dalam pertobatan. Sekalipun kita sudah diberkati menjadi kaya raya. Sekalipun kita sudah dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Atau seorang pengusaha yang kaya raya. Tetapi dasar pertobatan itu biar tetap kita bertobat dari hari ke hari. Kelakuan kita semakin berubah. Dan kita semakin dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Kita diberkati. Dan kita menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan membutuhkan perbuatan di dalam pertobatan. Membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang lebih utama lagi ya kekasih Tuhan. Terima kasih, demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Firman Tuhan sampai di sini kasih Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali di kali berikut. Dalam anugerahnya Dia tetap sehat, tetap kuat, tetap sukses dan berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Betapa Engkau menunjukkan jalan yang benar bagi kami ya Bapa. Biar kami bertobat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mampu untuk bertobat Bapa kalau bukan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan kami menerima baptisan-Mu Bapa. Melalui baptisan air dan baptisan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sendiri yang membaptis kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar kami ada kemampuan untuk berubah dari pembaruan budi kami. Kami dapat melakukan firman-Mu Bapa oleh kuat Roh Kudus. Dan kami bisa melakukan firman-Mu oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa bertobat dari hari ke hari. Dan bisa menunjukkan pertobatan kami dalam kelakuan kami. Biarlah semua hanya daripada-Mu Tuhan dan oleh-Mu dan untuk-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada kekuatan Roh-Mu yang kudus saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bertobat Tuhan, mengikuti jalan-Mu, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang begitu terang. Karena Engkaulah jalan kami dan kebenaran kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami percaya Kau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Dan Kau telah memberikan pengertian dalam hati kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan selalu di dalam pertobatan yang Kau berikan kekuatan, kemampuan. Kami bisa melakukan itu karena kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami kembalikan terima kasih yang tak terhitungnya Tuhan Yesus. Kau telah memberi contoh agar kami biasa selalu bertobat dalam hidup ini. Agar kami menikmati semua janji-janji firman-Mu. Dan apapun yang kami perbuat, kami berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal.
Tak lupa kami berdoa buat keluarga besar bagi gembala sidang di tempat ini, Bapak Dr. Susilo Sudarso, yang kiranya Engkau telah memilih, mempercayakan pekerjaanmu di Gereja Allah Baik Daat Tuhan Yesus dan sidang jemaat. Terima kasih, kami percaya gembala sidang telah diberkati bersama istri dan anak-anak, dan semua pekerjaan yang dikerjakan semua tetap dengan iman kami percaya selalu beruntung dan berhasil. Apapun yang dilakukan gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Dr. Sudarso Susilo, yang mengembalai Gereja Allah Baik Daat ya Tuhan Yesus Kristus, dengan anugerah dan kemurahan-Mu. Semua kami sukses dan berhasil oleh anugerah-Mu Bapa. Kami melihat contoh jejak daripada gembala sidang kami yang begitu penuh kasih, yang selalu menyalurkan berkat-Mu. Di dalam berkat-Mu Tuhan, tidak pernah menahan berkat-Mu, tapi menyalurkan berkat kepada setiap hamba-hamba Tuhan, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami bisa melihat contoh kelakuan yang ada pertobatan. Kami juga mau Tuhan, tidak pernah kekurangan, gembala sidang kami selalu dipelihara Tuhan, dan pasukan malaikat yang kudus senantiasa menyertai. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Anak-anaknya Tuhan diberkati karena anugerah-Mu, karena keluarga besar tempat ini cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya sidang jemaat semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Bapa yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Kau tetap buka jalan apapun yang dikerjakan dari keluarga besar Gereja Allah Baik Daat Tuhan senantiasa selalu diberkati oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berserta gembala sidang Bapak Dr. Sudarso Susilo yang menjadi gembala sidang Gereja Allah Baik Daat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ajaib dan luar biasa. Kau dahsyat, Kau hidup. Oleh anugerah-Mu kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu yang manis, menjadi satu makanan rohani kami, satu kekuatan bagi kami, agar kami bisa masuk terus dalam pertobatan dari hari ke hari. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.